Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan kembali melakukan latihan soal ya, tentang kompetensi teknis kepegawaian. Kemarin di video sebelumnya saya itu membuat latihan soal sosial kultural. Nah, kita kembali ke kepegawaian ya teman-teman. Oke, untuk kompetensi teknis kepegawaian ini, latihan soalnya cocok untuk teman-teman yang mendaftar analis dan pranata. Sekali lagi, analis dan pranata. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya, teman-teman pranata ya, yang mendaftar pranata itu banyak yang bertanya, untuk dibuatkan latihan soal khusus pranata. Sebenarnya analis dan pranata itu kurang lebih aja teman-teman materinya. Oke, nah kita lihat dulu ya di Permenpan 37 tahun 2020. Di sini saya sudah tampilkan eh, unsur-unsur kegiatan teman-teman analis nantinya ketika teman-teman menjabat sebagai analis, dan sebagian sudah kita pelajari ya di latihan soal sebelumnya teman-teman. Jadi yang saya lingkari merah ini berarti sudah saya bahas latihan soalnya. Ya, contohnya di sini penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara dan pengadaan itu sudah ya teman-teman terkait Anjap ABK, di mana juga untuk penyusunan kebutuhan ASN itu dilakukan per 5 tahun ya. Nah, kemudian pangkat dan jabatan sudah, pola karir yang horizontal, diagonal, kemudian ada vertikal, perpindahan jabatan dari staf ke struktural, itu pola karir, promosi, kenaikan pangkat, mutasi, juga sudah untuk pengembangan kompetensi, juga sudah ya terkait manajemen talenta itu juga masuk pengembangan kompetensi, disiplin sudah, kemudian penggajian juga sudah kita latihan soal ya tentang penggajian. Kemudian pemberhentian ASN itu bisa kalau di PNS bisa karena pensiun, atau pemberhentian tidak hormat karena melanggar disiplin, ataupun pemberhentian secara hormat gitu. Kalau P3K ya pemberhentiannya karena mungkin perjanjian kinerjanya sudah berakhir. Kemudian jaminan pensiun terkait taspen, kemudian cuti ASN itu ada cuti sakit, cuti melahirkan dan sebagainya. Nah, itu semua sudah kita pelajari ya di latihan sebelumnya. Nah, mari kita lihat di Permenpan 38. Ini Permenpan tentang Pranata ya, jabatan fungsional Pranata SDM aparatur, di mana kurang lebih saja teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar Pranata, silakan latihan soal di kompetensi teknis kepegawaian sama teman-teman dengan analis. Ya, jadi yang masih bertanya karena teman-teman yang mendaftar Pranata itu banyak yang minta dibuatkan soal. Padahal sudah berkali-kali saya bilang analis dan Pranata itu sama saja materinya, kurang lebih aja. Teman-teman bisa lihat, ini saya ambil dari Permenpan 38 dan teman-teman bisa lihat di sini hampir sama semua di peraturannya analis ya, tentang penyusunan kebutuhan ASN, pengadaan pangkat dan seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di latihan soal ya. Jadi nanti yang belum kita bahas, nanti kita akan bahas ya. Kalau saya semisal tidak ada kesibukan lain, saya akan bantu teman-teman untuk mempelajari semua materi-materi ini. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 31. Pak Dewa adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit pemerintah daerah. Saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, Pak Dewa dan beberapa rekan kerjanya berusaha menemukan solusi yang dapat menyembuhkan pasien dari virus tersebut. Setelah melakukan beberapa penelitian, Pak Dewa berhasil menemukan suatu vaksin yang dapat menyembuhkan pasien dari COVID-19. Atas jasanya, Pak Dewa diberikan kesempatan mengembangkan karirnya melalui jalur percepatan yang berupa A. Kenaikan pangkat pilihan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Perpindahan jabatan, D. Pengangkatan sebagai direktur rumah sakit, E. Penambahan fasilitas. Jawabannya adalah B. Kenaikan pangkat istimewa. Oke teman-teman, untuk penjelasannya, ini ya,
di Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengembangan karir PNS. Jadi untuk pengembangan karir PNS itu ada beberapa jalur, teman-teman. Pertama ada jalur karir reguler, ada jalur karir percepatan. Nah, untuk jalur karir reguler ini ada 3 pola. Yang pertama horizontal, vertikal, dan diagonal yang sudah kita pelajari di video sebelumnya atau di latihan soal sebelumnya. Kemudian jalur kedua adalah percepatan. Percepatan ini ada beberapa. Yang pertama ada sekolah kader, yang kedua kenaikan pangkat istimewa, dan yang ketiga adalah rencana suksesi. Nah, untuk kenaikan pangkat istimewa ini teman-teman diberikan kepada PNS yang berjasa atau menemukan suatu penemuan yang benar-benar bermanfaat untuk negara. Nah, itu bisa diberikan kenaikan pangkat istimewa. Nah, kita kembali ke soal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, karena Pak Dewa berhasil menemukan sebuah vaksin yang berguna untuk masyarakat, maka Pak Dewa bisa diberikan pengembangan karir melalui kenaikan pangkat istimewa. Jadi jawabannya B, teman-teman. Kalau perpindahan jabatan ini masuk karir apa, teman-teman? Jalur karir apa? Perpindahan jabatan ini masuk jalur karir reguler ya. Jadi bisa dari staf ke struktural atau pelaksana ke fungsional atau fungsional ke struktural. Nah, itu perpindahan jabatan. Tapi karena di sini adalah jalur percepatan, jadi kenaikan pangkat istimewa. Kalau perpindahan jabatan itu reguler. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini ada di Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020. Untuk teman-teman yang bertanya, peraturan apa saja sih yang harus dipelajari? Silakan dicatat sendiri teman-teman. Kan di setiap latihan soal itu, saya selalu memberikan referensi peraturannya itu ada di mana. Nah, silakan dicatat ya. Nah, contoh ini Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020. Nah, silakan dicatat, nanti teman-teman cari sendiri peraturannya, kemudian dibaca dan dipelajari. Oke, kita lanjut ya. Nomor 32, Anastasia adalah seorang diplomat. Ia kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan diplomasi di World Trade Organization. Penugasan Anastasia masuk dalam kategori A. Penugasan khusus, B. Penugasan tertentu, C. Penugasan luar negeri, D. Penugasan pada instansi pemerintah, E. Penugasan di luar instansi pemerintah. Jawabannya adalah E. Penugasan di luar instansi pemerintah. Ini ada di Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 tentang penugasan PNS, di mana penugasan PNS itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada penugasan pada instansi pemerintah, ada penugasan di luar instansi pemerintah. Kalau penugasan di dalam instansi pemerintah itu berarti masih antar instansi pemerintah. Contoh, ya, contoh semisal KPK nih. Ini studi kasusnya ada di Peraturan BKN ya. Jadi contoh KPK membutuhkan seorang PNS yang mempunyai kompetensi khusus ya, atau kemampuan khusus di mana dia itu bisa membantu melakukan penyidikan di KPK. Jadi dia itu bisa membantu penyidikan di KPK. Nah, KPK bisa meminta bantuan kepada kejaksaan, semisal ya, untuk menugaskan seorang jaksa untuk bekerja di KPK dulu, membantu KPK melakukan penyidikan. Nah, inilah yang dinamakan penugasan pada instansi pemerintah, karena dua-duanya masih instansi pemerintah. KPK masih instansi pemerintah, kejaksaan juga instansi pemerintah. Nah, untuk penugasan khusus ini masuk kategori ada instansi pemerintah, ya. Nah, kemudian untuk penugasan di luar instansi pemerintah itu adalah penugasan PNS ke instansi non pemerintah yang bukan milik pemerintah. Contohnya World Trade Organization ini. Nah, ini kan organisasi internasional ya, teman-teman. Ini adalah organisasi perdagangan dunia di mana ini bukan
instansi pemerintah. Ini kan bukan instansi pemerintah, teman-teman. Nah, jadi inilah yang dinamakan penugasan di luar instansi. Ketika Natasha ditugaskan di organisasi internasional yang bukan instansi pemerintah, inilah yang dinamakan penugasan di luar instansi pemerintah. Makanya jawabannya adalah E. Ya. Nah, banyak sekali ya organisasi non pemerintah, misal WHO, apalagi teman-teman, IMF, banyak ya organisasi-organisasi non pemerintah. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nomor 33. Ayah Dewi telah bekerja sebagai PNS selama 30 tahun. Atas pengabdiannya, Ayah Dewi mendapatkan tanda kehormatan berupa A. Kenaikan pangkat istimewa, B. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, C. Kenaikan pangkat kejabatan struktural, D. Satya Lancana Karya Satya, E. Pengembangan kompetensi. Jawabannya adalah B. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Oke, teman-teman. Kita lihat ya penjelasannya di sini. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada beberapa bentuk penghargaan untuk ASN, teman-teman. Bisa berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa yang kita bahas sebelumnya, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Nah, salah satu penghargaan itu adalah tanda kehormatan, di mana tanda kehormatan ini berupa Satya Lancana Karya Satya atau SLKS ya, teman-teman. Nah, penghargaan Satya Lancana ini diberikan kepada PNS yang sudah mengabdi selama 10 tahun, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti sudah mengabdi menjadi PNS selama 10 tahun, teman-teman berhak mendapatkan penghargaan Satya Lancana. Kemudian, ketika teman-teman mengabdi selama 20 tahun, teman-teman mendapatkan SLKS lagi atau Satya Lancana. Satya Lancana 20 tahun. Dan juga Satya Lancana 30 tahun ketika PNS-nya sudah mengabdi selama 30 tahun. Inilah bentuk tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kita kembali ke soal. Jadi ingat ya teman-teman, Satya Lancana itu ada 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Oke, kita kembali ke soal, di mana Ayah Dewi telah bekerja selama 30 tahun. Berarti Ayah Dewi ini berhak mendapatkan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Jawaban D benar juga teman-teman, Satya Lancana Karya Satya, tapi yang lebih tepat adalah B karena ada angka 30 tahunnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi 34. Nomor 34, pada saat akhir tahun, di kantor Anda selalu melakukan evaluasi bersama di mana Anda dapat menilai kinerja atasan dan rekan kerja Anda sendiri. Evaluasi model seperti itu adalah evaluasi A bersama, B kelompok, C kinerja, D 360 derajat, E manajemen PNS. Jawabannya adalah D 360 derajat. Oke, kita lihat penjelasannya. Jadi di dalam peraturan itu, teman-teman, ada yang namanya evaluasi 360 derajat. Jadi evaluasi 360 derajat ini adalah evaluasi di mana kita sebagai PNS misalnya bisa menilai atasan kita. Jadi bukan hanya atasan yang bisa menilai bawahan, tapi bawahan bisa menilai atasan. Kita juga bisa menilai rekan kerja. Jadi bukan hanya penilaian atasan bawahan ya teman-teman, atau bawahan atasan enggak, tapi rekan kita sendiri bisa kita nilai. Kita bisa menilai rekan kerja kita juga bisa menilai kita. Termasuk masyarakat juga bisa menilai kita, atau individu lain yang
ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Itulah yang dinamakan evaluasi 360 derajat. Jadi kalau teman-teman baca pengertiannya di sini, evaluasi 360 derajat ini adalah sebuah metode evaluasi yang menggabungkan umpan balik ya. Jadi evaluasi itu adalah umpan balik, teman-teman. Dari para pegawai itu sendiri, jadi dari para pegawai itu sendiri, rekan kerjanya, atasan langsung, para bawahannya, dan masyarakat atau kelompok atau individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi kerja pegawai. Itulah yang dinamakan evaluasi 360 derajat. Ini masuk kategori materi penilaian kinerja ya teman-teman. Jadi seperti itu penilaian kinerja PNS sekarang, di mana penilaian kinerja itu menggunakan model 360 derajat ini. Jadi sini jawabannya D, teman-teman. Oke, nomor 35. Setiap ASN diberikan perlindungan oleh pemerintah berupa kecuali, berarti yang bukan ya. A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan kematian, D. Bantuan hukum, E. Jaminan fasilitas. Jawabannya adalah E. Jaminan fasilitas. Berarti di sini yang bukan merupakan sebuah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada ASN-nya adalah jaminan fasilitas. Kita lihat di Undang-Undang ASN lagi, teman-teman. Oke, jadi di Undang-Undang ASN, itu pemerintah wajib memberikan jaminan kepada ASN-nya yang berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Jadi bukan hanya tiga jaminan ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ASN itu bisa mendapatkan bantuan hukum juga dari pemerintah. Banyak ya teman-teman kasus ASN itu terlibat hukum ya. Yang viral itu kan beberapa, ada yang viral Satpol PP, kemudian ada PNS yang di Banjarmasin itu kan viral teman-teman. Dan banyak lagi kasus-kasus PNS ya yang viral itu yang terlibat hukum banyak teman-teman. Yang baru-baru juga terkait kasus apa ya, bukan pelecehan kayaknya, kasus apa ya, yang pegawai Kementerian Koperasi itu loh teman-teman, pemerkosaan kalau saya tidak salah ya, yang kasusnya pegawai Kementerian Koperasi ya. Nah, itu sebenarnya bisa mendapatkan bantuan hukum. Ya walaupun dalam hal ini mereka salah, tetap mereka bisa mendapatkan bantuan hukum, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara. Oke. Nah, karena sini pertanyaannya yang bukan, kecuali ya, berarti yang bukan, berarti jawabannya sini adalah E, karena pemerintah tidak wajib memberikan jaminan fasilitas. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi memang ya kalau semisal kita sebagai ASN, walaupun kita ini terlibat kasus hukum dan di mana kita salah, itu bisa teman-teman kita mendapat bantuan hukum seperti itu. Ini bentuk jaminan pemerintah. Banyak sekali ya kasus-kasus ASN itu terlibat hukum teman-teman. Yang saya tahu ya itu yang baru-baru ini terkait, atau itu udah lama kali ya, terkait yang kasus pelecehan seksual. Saya tidak tahu ya, itu pelecehan seksual kah, pemerkosaan kah yang dilakukan oleh PNS koperasi ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. UKM ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.